Perkenalkan, nama saya Maria Imelda Rani Rahayu dengan NIM 230803040441. Perkenalkan, nama saya Fuan Cynthia Tampu Bolon dengan NIM 230803044158. Perkenalkan, nama saya Trida Mayanti dengan NIM 2308030422. Perkenalkan, nama saya Widya Surbakti dengan NIM 230803044127. Perkenalkan, nama saya Elsa Bilayo Binala dengan NIM 2308030426. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fidrat Rohma dengan NIM 230803044161. Perkenalkan, nama saya Celia Indah Purnama dengan nomor NIM 2308030421. Perkenalkan, nama saya Tasya Harisma dengan NIM 230803044150. Perkenalkan, nama saya Rica Tripanawati dengan nomor NIM 2308034140. Halo, perkenalkan, nama saya Krisma Nandana Nila dengan NIM 230803041119. Halo, perkenalkan, nama saya Eka Wahyu Agustin dengan nomor NIM 230803044139. Halo, perkenalkan, nama saya Gisani Jara Chandra dengan nomor NIM 230803044211. Hai, perkenalkan, nama saya Fitratul Aliyah dengan nomor NIM 230803041147. Halo, perkenalkan, nama saya Nur Firdanin Tias dengan nomor NIM 230803041111. Kami dari kelompok 3 akan membuat video mengenai tentang kesadaran hukum yang berkaitan dengan etika Pancasila untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan. Mau apa sih? Makanya kalau jalan pakai mata. Jelas jalan pakai kaki, nggak pakai mata. Jelas temen lo yang salah. Gimana caranya di tengah? Itu membuat temen gue jadi jalan. Ya kan lo jalan. Ini kan jalanan ya. Justru di tengah lah kaki terserah dong. Makanya kalau jalan itu lihat pakai mata. Memang gunain kaki tapi dilihat pakai mata. Gue tuh lihat pakai mata gue sendiri. Temen lo itu semangat jalan. Gimana orang jalan, orang gitu sih doang, nggak usah. Ya kan dia kakinya pegel. Deh, maksud lo apa sih kayak gitu? Sih, lo maunya Salah belagu lagi ya dia. oh, salah gimana sih sampai orang ini temen gue ya kamu jaga video. Gimana sih kamu tuh harusnya kalau digituin sama orang lain itu kamu melawan, jangan kamu kayak diem aja. Terus orang itu kan merasa kayak dia tuh malah seneng nindas kamu, ngebully kamu. Terusnya kamu tuh melawan gitu loh. Nggak usah, nggak perlu. Buat apa? Iya gimana ya biar dia tuh nggak terlalu sering gituin kamu. Toh juga kamu kan bisa kayak ngelawan atau bisa juga kamu melapor. Kamu nggak sering gitu. Nggak usah, udah ah. Ayo ke kelas.
Jadi mereka nggak jujur. Oh, jadi mereka ngadu sama kamu? Enggak tuh, mereka nggak ada ngadu sama aku. Sebenarnya sih nggak hanya aku ya yang tahu masalah kalian, tapi kayaknya seluruh mahasiswa di kampus ini pun juga udah tahu bagaimana kelakuan kalian, bagaimana sikap kalian terhadap mahasiswa lain, semuanya itu udah tahu. Coba deh kalian lihat yang viral hari ini. Kakak lihat deh, ini viral lagi kita. Alhamdulillah, nama aku jelek, Cak. Cak, gimana kalau aku dilaporin? Ya, gimana ya? Satu-satunya cara agar kalian itu bisa terbebas dari masalah ini tuh gampang sih sebenarnya. Kalian tinggal minta maaf sama Rica sama Dila kalau misalkan memang kalian mau permasalahan ini selesai. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau sih, ya nggak apa-apa ya. Soalnya mau bagaimanapun kalian itu salah. Jadi mereka juga bisa loh ngasih sanksi ke kalian, atau bahkan mereka juga bisa ngelaporin kalian atas kasus perundungan. Emang kalian nggak tahu gimana sanksi yang diberikan untuk pelaku pembulian? Terus ini gimana solusinya sih? Ya itu tadi yang aku bilang Ica. Jadi kamu sama Eka sebaiknya kalian itu minta maaf sama Dila sama Rica, karena memang kalian salah. Udah deh, mending kalau saranku kalian minta maaf aja, turunin dulu gengsinya daripada kalian kena masalah loh. Oh ya udah, nanti habis kelas kita berdua minta maaf sama Rika. Dong, karena kita mahasiswa, seharusnya kita yang bisa memulai kepada semua orang kalau misalkan pembulian itu suatu tindakan yang tidak diperbolehkan. Bahkan pembulian itu ada sanksinya, bisa dikenakan penjara ataupun sanksi yang lainnya. Jadi aku minta sama kalian gak usah deh membuli lagi. Ya udah nih, aku mau ke kelas dulu ya. Oke, Fir. Oke, dadah. Halo Re, lagi pada ngapain nih? Halo Mel. Kita lagi bahas tentang isu mengenai etika yang semakin hari itu semakin miris deh kayaknya. Benar nggak teman-teman? Iya benar. Kok kalian bisa bilang kalau etika orang Indonesia tuh miris? Tapi ya, sebelumnya kalian tuh tahu nggak sih artinya etika tuh apa? Aku kadang tuh masih bingung tahu artinya etika itu apa. Kalau menurut aku sih etika itu banyak poin-poinnya ya. Terus ada yang bersifat universal, ada yang menentukan keberlangsungan peradaban manusia, ada juga selalu relevan sepanjang masa. Terus ada lagi nih, sangat berperan bagi kemajuan suatu bangsa dan mempertanyakan kewajiban manusia sebagai manusia. Yang terakhir juga ada menentukan reformasi birokrasi. Kalau menurutku sih etika itu seperti kayak watak, adat, dan kesusilaan seseorang. Tambahanku mengenai pengertian etika itu kayak aturan, norma, kaidah kebahasaan yang biasanya digunakan sebagai pedoman setiap individu yang digunakan dalam perbuatan atau perilaku setiap hari. Kalau aku pernah baca di buku ya, menurut Suseno itu etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Gitu ya. Oke. Tapi kalian belum jawab pertanyaanku nih tentang kenapa sih kalian itu bisa bilang kalau etika masyarakat Indonesia tuh dibilang sangat miris gitu? Ya gimana nggak miris, kita lihat aja ya, banyak sekali anak muda yang nggak bisa sopan santun sama orang yang lebih tua. Ya nggak harus sama yang lebih tua sih, kadang kayak sesama temen pun bisa jadi dia nggak ada sopan santunnya, sama guru, sama dosen, ataupun sama yang lain itu nggak bisa sopan santun. Maka dari itu kenapa kita bilang kalau semisalkan banyak sekali warga Indonesia itu yang kayak etikanya sangat buruk. Apalagi ya, kita ini itu punya landasan, kita punya dasar negara yaitu Pancasila, dimana kita itu harus menerapkan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tunggu, tadi etika sekarang etika Pancasila. Emang etika Pancasila itu apa ya? Nah,
Kalau aku search di Google ya, etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Itu. Tuh, betul itu. Emang seberapa penting sih etika Pancasila itu? Sesuai dengan apa yang pernah aku baca di buku sih, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika itu untuk menjadi rambu normatif dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa di Indonesia. Bentar, kan tadi Kak Firda bilang ngomongin masalah hukum yang ada di Indonesia. Emang apa sih hubungannya hukum yang ada di Indonesia dengan etika Pancasila? Menurut aku ya, Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, sehingga Pancasila itu tingkatan yang paling atas sendiri. Jadi keseluruhan hukum yang ada di Indonesia itu ya berpedoman sama Pancasila, kurang lebihnya seperti itu sih menurutku. Ya jelas penting dong, bagaimana nggak penting? Kita itu kan tinggal di negara Indonesia, sedangkan negara Indonesia sendiri itu negara hukum. Ya mau nggak mau kita itu harus bisa menaati aturan yang ada di Indonesia, hukum yang ada di Indonesia. Tapi mirisnya kita sudah ada etika Pancasila, tapi warga-warga di sini itu tidak bisa menerapkan dari kelima sila yang ada, padahal di setiap sila itu ada kandungan nilai yang tersendiri gitu. Jadi ya kurang lebih peran kita juga sebagai mahasiswa harus bisa memberikan penyuluhan atau kesadaran kepada masyarakat ya mengenai betapa pentingnya etika itu, kurang lebih seperti itu kan ya. Ya benar sekali, apalagi ya kalau kita nggak bisa nerapin etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misal gini deh contohnya, ada mahasiswa yaitu yang bisa dikatakan gimana ya, kalau dibilang nggak tahu mengenai etika Pancasila itu kayaknya nggak mungkin ya, karena kan dia juga mahasiswa, pasti dia tahu, tapi dia tidak bisa menerapkan. Kayak misalnya gini, dia membuli mahasiswa lain dengan dalih itu hanya bercandaan kan, apalagi kan kita tahu ya banyak sekali bulian yang dibalut dengan candaan, betul apa betul? Nah itu dia itu tahu kalau semisalkan pembulian itu ada pasalnya, tapi kenapa dia nggak takut? Kenapa dia malah tetap membuli mahasiswa yang lain? Padahal sudah ada loh pasal yang mengatur tentang hukum-hukum tentang pembulian itu tadi. Bentar, mau nanya dong, pasal berapa kalau boleh tahu? Pasal berapa ya? Aku lupa. Coba searching deh teman-teman. 2000 tahun kemudian. Udah dapat belum kalian mengenai pasal-pasal tentang pembulian? Ini aku udah dapet pasal 76C UU 35 2014. Bunyinya dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ada nemu yang lain nggak? Kalau aku nemu yang tentang pengeroyokan pada pasal 170 KUHP yang bunyinya barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Aku juga ada nih di pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan yang berbunyi penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Oh berarti banyak sekali ya macam-macam mengenai sanksinya dan pasal-pasalnya ya. Nah itu tadi kenapa kita bisa bilang miris itu ya, itu tadi banyak sekali aturan-aturan tentang pembulian. Terus habis itu untuk sanksinya pun nggak cukup singkat ya kan, itu tadi ada yang 3 bahkan sampai 5 tahun di penjara. Kalau misalkan kita yang di penjara ya naudzubillah sih, tapi kan 5 tahun itu bukan waktu yang singkat kan. Tapi kenapa sih mereka itu dengan bangga terang-terangan pembulian di kampus, pembulian di sekolah-sekolah, Di masyarakat. nah itu tadi. Selain itu juga dengan Nah makanya itu kenapa kita harus bisa menerapkan etika Pancasila, apalagi di dalam Pancasila itu kan di dalam sila kemanusiaan itu sila berapa sih? Sila kedua. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan nah itu
kenapa itu kita harus bisa memanusiakan manusia. Jadi kalau semisalkan bukan dari kita yang mencoba untuk menerapkan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terus siapa lagi? Kalau kita sebagai mahasiswa itu juga bisa harus memberikan energi positif bagi orang yang ada di sekitar kita. Berarti intinya kalau ada pelajar atau mahasiswa yang tidak menerapkan, yang selalu melakukan kebulian, berarti itu tidak menerapkan sila Pancasila kedua ya, salah satunya. Betul. Berarti dari kita sendiri juga harus memberikan kesadaran diri ya, sesama mahasiswa juga atau sesama pelajar, bahwa kita juga harus saling aware, harus saling tidak melakukan kebulian dan tidak body shaming gitu ya, kurang lebih seperti itu. Karena kan itu dampaknya terhadap mental mahasiswa atau sesama pelajar juga sangat berat sekali. Dan untuk pembulian, mengenai sanksi dari pembulian tersebut juga cukup lama kalau kita lihat gitu. Udah deh teman-teman, kalau misalkan kita bahas masalah etika Pancasila, masalah hukum-hukum yang ada di Indonesia, apalagi masalah yang ada di kampus, sekitar kampus kita, itu terlalu banyak dan terlalu memakan cukup waktu yang sangat lama. Ini udah waktunya jam pulang. Ya. Udah waktunya jam pulang. Aku pulang duluan aja ya. Ya udah, Oke. ya.